Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ahmad Syairozi. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau biasanya disingkat dengan PTLSV. Ini merupakan materi yang lanjutan dari PLSV atau persamaan linear satu variabel, dan ini adalah PTLSV lanjutannya. Nah, seperti apa soal-soal atau materi tentang ini? Yaitu yang pertama tentang kita bicara tentang cakupan materi. Nah, cakupan materi yang akan kita pelajari ini tentang yang pertama tentang tanda pertidaksamaan. Ya, apa itu tanda pertidaksamaan? Ada 4, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang berikutnya tentang penerapan. Nah, ini juga seringkali contohnya di soal cerita. Berikutnya tentang bentuk PTLSV. Yang terakhir yaitu tentang bagaimana cara menentukan penyelesaian PTLSV. Nah, perlu Anda ketahui memang yang saya sajikan ini akan berjalan cepat sekali cara-caranya. Namun, tolong jangan sampai dilewati contoh-contoh yang akan saya berikan karena nanti setiap soal itu akan bertingkat ya. Semakin lama akan semakin bervariasi. Jadi kalau Anda singkat atau Anda skip, nanti Anda tidak akan bisa memperoleh ilmu yang menyeluruh. Jadi tolong disimak baik-baik. Oke, yang pertama tentang tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada 4. Yang pertama seperti ini ya, ada 4. Nah, masing-masing ini merupakan ada cara membacanya. Yang pertama ini dibaca kurang dari. Yang ini lebih dari. Ya, ada kurang dari, ada lebih dari. Nah, yang ini itu bacanya ada 3. Yang pertama kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi bedanya ada thread-nya. Ini enggak ada, ini ada. Jadi ada tambahan atau sama dengan. Lanjut. Ini juga bisa dibaca juga dengan tidak lebih dari. Nah, selain ini juga ada lagi yaitu paling banyak atau maksimum. Jadi nanti kalau di soal kita ada kata paling banyak, nah berarti lambangnya kayak gini. Nah, sebaliknya ini yang keempat yaitu kalau tadi kan kurang dari atau sama dengan. Kalau ini lebih dari atau sama dengan. Nah, berikutnya yang kedua berarti ini tidak kurang dari. Jadi beda ya, ini tidak lebih dari, yang ini tidak kurang dari. Nah, yang terakhir yaitu tentang paling sedikit atau minimum. Nah, ini ada 4 tanda ini beserta cara membacanya, ini tolong dihafalkan. Karena ini akan digunakan ketika Anda mendapati soal cerita. Nah, di soal cerita itu nggak ada lambangnya, yang ada hanya kata-kata. Nah, manakala Anda tidak bisa menerjemahkan kata-kata ke dalam simbol, maka akan Anda kesulitan. Ya, oke. Jadi saya berharap ini dihafalkan. Oke, next yang B. Ini tentang contoh-contoh sehari-hari ya, tentang PTLSV. Yaitu ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika atau kalimat PTLSV. Yang pertama, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Ini saya berikan catatan, misalkan kecepatan itu dimisalkan dengan X. Sebetulnya bisa apa aja sih? Y bisa, A bisa, terserah. Tapi di sini saya misalkan X, biar seragam. Ada kata maksimum ya, maksimum. Nah, maksimum tadi apa? Maksimum atau paling sedikit ya kan? Itu lambangnya kayak gini. Maaf. Maksimum itu paling banyak ya. Kalau minimum kan paling sedikit. Paling banyak atau maksimum lambangnya seperti ini, kurang dari atau sama dengan. Nah, ketika Anda tidak bisa menerjemahkan ini, maka Anda juga tidak bisa membuat atau mengubah ke dalam simbol. Jadi tolong dihafalkan yang 4 tadi. Berikutnya contoh. Kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah paling sedikit. Ini jelas merupakan contoh PTLSV ya. Jadi bukan PLSV tapi PTLSV, pertidaksamaan. Kenapa? Karena di sini mencakup atau mengandung kata paling sedikit. Nah, paling sedikit itu kan minimum. Nah, minimum berarti lambangnya beda dengan yang di atas ya. Seperti ini. Jadi tolong dipahami, memang ini agak-agak mirip tapi berbeda. Yang berikutnya yaitu tentang siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Nah, ada kata kurang dari. Kurang dari. Nah, tadi sudah jelas yaitu kurang dari itu seperti ini.
berarti X kurang dari 6. Kalau yang ini X paling banyak 30 atau X kurang dari sama dengan 30. Kalau ini X minimum atau paling sedikit 3 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, itu cara membacanya ya. Dan ini contoh-contohnya. Sekarang kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk PTLSV. Biasanya soalnya itu adalah mana sajakah yang termasuk PTLSV. Yaitu yang pertama ini ya. Ada 5 contoh mana sajakah yang termasuk PTLSV. Mana sajakah berarti lebih dari 1. Yang pertama ini bukan PTLSV, melainkan PLSV. Kenapa? Karena lambangnya bukan pertidaksamaan, tapi lambangnya itu sama dengan. Jadi ini bukan. Yang kedua, ini PTLSV, sudah jelas lambangnya. Nah, yang ketiga, ini bukan PTLSV, juga bukan PLSV. Kenapa? Nah, ini yang pertama kita lihat, lambangnya sudah pertidaksamaan, tetapi variabelnya kita lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya itu tidak 1, berarti dia itu bukan linier. Nah, jadi kalau pangkatnya 3, pangkatnya 2, pangkatnya -1 itu tidak. Jadi ini bukan PTLSV. Kenapa? Karena pangkatnya di sini 3. Beda kalau ini kan pangkatnya 1. Loh, Pak kan nggak ada. Nah, ini nggak ada itu artinya 1, bukan 0. Oke, yang berikutnya ini PTLSV. Nah, walaupun X-nya ada 2 ini, tapi tetap yang namanya variabel ada 1 di sini, yaitu apa? Yaitu X. Walaupun di tempatnya berbeda, tapi tetap variabelnya 1, yaitu X. Nah, yang kedua, ya yang berikutnya itu bukan PTLSV. Kenapa? Kalau bukan, karena di sini variabelnya ada 2, yaitu X dan Y, sehingga dia bukan PTLSV. SV kan 1 variabel. Nah, di sini 2 variabel, jadi bukan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita beranjak ke bagaimana cara menentukan penyelesaian PTLSV. Jadi langkah-langkahnya mirip dengan PLSV, tapi nanti biasanya dilengkapi dengan garis bilangan. Nah, yang pertama 2x min 7 kurang dari 9. Kita jawab. Oke, min 7 di sini pindah jadi plus. Jadi min jadi plus, ya kan? Pengurangan jadi penjumlahan. Ini seperti yang sudah saya berikan di PLSV. Oke, 9 tambah 7 itu kan 16, ya kan? Nah, di sini ada angka 2, berarti ini harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Bukan dihapus, tapi dibagi dengan angka yang sama. Dengan 2, itu 2 juga. Bagi 2, maka yang di kanan juga harus bagi 2, harus adil. Nah, berarti ini X kurang dari 8. Nah, biasanya kita diminta untuk mengubah atau menggambarkan ke garis bilangan. Garis bilangan ya, misalkan ini 8, maka di sini 9 ya kan. Ini 10, kemudian di sini 7. Cukup kita berikan titik-titik yang mewakili saja. Nah, kemudian di sini X sudah 8, berarti patokannya di 8. Ya. Patokannya di 8. Terus kemudian lihat ini ya. Karena ininya tidak ada sama dengannya, maka dia itu lubang. Kemudian panahnya ini ke arah kiri. Kenapa? Karena itu ini lambangnya ini adalah kurang dari. Jadi kalau kurang dari itu ke kiri. Bagaimana cara membuktikan benar atau salahnya? Kita cukup ambil salah satu titik, misalkan titik 5. X-nya coba kita ganti dengan 5. 5 kurang dari 8. Betul kan ya? 5 itu kan kurang dari 8, betul. Makanya ini panahnya ke kiri. Jadi kalau kurang dari itu lambangnya ke kiri. Oke, berikutnya. Nah, oke saya ingatkan ya, di sini saya akan menjamin bahwa Anda ketika melihat video ini ya, full itu saya jamin Anda bisa memahami materi PTLSV. Ya, walaupun di sekolah atau di mana itu tempatnya kan waktu untuk belajar ini akan sangat banyak. Tapi ketika Anda melihat video ini, saya jamin Anda bisa langsung memahami tentang PTLSV. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. 3x plus 7 lebih dari 1. Ini lambangnya lebih dari. Caranya sama, ini kan plus 7, berarti menjadi min 7 kalau pindah ruas. Atau penjumlahan menjadi pengurangan. Setelah ini berarti 3x lebih dari min 6. Nah, ada angka 3, kita harus hilangkan. Bagaimana caranya? Dibagi dengan 3. Nah, min 6 bagi 3, ya min 2. Ya, berikutnya kita gambarkan garis bilangan sama seperti tadi, saya percepat.
Ya, kemudian di sini patokannya adalah min 2 ya. Maka yang kita lihat yaitu angka min 2. Min 2 di sini oke. Ini bulatannya kosong kenapa? Karena nggak ada sama dengannya. Kemudian kita lihat di sini lambangnya adalah lebih dari. Lebih dari berarti arah panahnya itu ke kanan. Nah, seperti itu. Kalau tadi kan kalau kurang dari itu ke kiri, kalau lebih dari itu ke kanan. Seperti itu semoga bisa dipahami. Oke, next berikutnya. Thread. Oke, 5x plus 9 lebih dari kurang dari atau sama dengan 4 itu 1. Di sini x-nya ada 2, tapi tidak masalah caranya sama dengan PLSV, yaitu kita pindah ruas ya. 9 ini kan plus 9, pindah ke kanan jadi min 9. 4x ini kan positif, pindah ke kiri jadi min 4x. 5x kurangi 4x ya x, 1 kurangi 9 ya min 8. Berarti x kurang dari sama dengan min 8. Nah, kita gambarkan di garis bilangan. Oke, jadi garis bilangan itu semakin ke kiri semakin kecil. Lupa itu semakin besar? Enggak, ini kan min, sehingga semakin kiri semakin kecil. Patokannya min 8, oke, karena di sini ada sama dengannya maka bulatannya penuh. Nah, kemudian dia itu panahnya ke kiri. Kenapa? Karena kurang dari. Kalau ada sama dengannya, berarti ini kita kasih bulatan penuh. Beda dengan soal nomor 2 yang tadi ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Oke, hampir sama dengan soal nomor 3, cuman di sini nanti agak panjang karena selisihnya nggak satu. Oke, caranya sama, min 4 pindah ke kanan jadi plus ya. Ini 5x pindah jadi min, jadi 7x min 5x. Nah, 7x kurangi 5x, iya 2x. 12 sama 4 ya 16. Ada angka 2 di sini, berarti kita harus menghilangkan. Caranya bagaimana? Yaitu kita bagi dengan 2. Berarti x lebih dari atau sama dengan 8. Sehingga kita gambarkan di garis bilangan. Oke. Sorry. Nah, jadi di sini lambanya lebih dari, maka dia ke kanan. Karena ada sama dengannya, maka dia itu bulatan penuh. Ya, sama seperti yang tadi ya. Oke, next. Nah, sekali lagi, tolong jangan di-skip contoh-contoh yang saya berikan karena setiap soal variasinya beda-beda. Semakin terakhir, semakin sulit, bahkan semakin sulit juga, tapi semakin bervariasi. Oke, next. Ini min 26 pindah jadi plus 26. Jadi negatif 6. Min negatif ini punyanya 6. Jadi ini saya tulis min 6. Terus ini 7x pindah jadi min 7x, ya kan? 3 kurangi 7 min 4x, min 6 tambah 20, min 6 tambah 26 ya 20. Kemudian di sini ada min 4, berarti kita hilangkan min 4. Bagaimana caranya? Ya dibagi min 4. Nah, ini saya kasih titik-titik ya karena ini rawan sekali salah ya. Bahkan di SMA pun juga saya melihat banyak yang salah ketika mengerjakan soal seperti ini. Jadi kalau kita bagi dengan negatif, maka otomatis tandanya itu berbalik. Kalau tadi tandanya kan menghadapnya ke kiri, sekarang dari ke kanan. Nah, ingat ya, ini suatu ketentuan. Kalau dibagi atau dikali bilangan negatif suatu bentuk samaan, maka tandanya berbalik. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Jadi seperti itu. Jadi tolong ini ditancapkan, diingat-ingat dengan baik. Oke. Sehingga jawabannya adalah X kurang dari sama dengan min 5. Berarti gini jawabannya. Oke, kurang dari berarti min 5 kan patokannya di min 5 ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, ini seringkali banyak yang lupa bahwa suatu tanda pertidaksamaan ketika kedua ruas itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu akan berbalik arah. Nah, ini tolong diingat-ingat. Oke, next berikutnya. Nah, nomor 6 di sini ada keterangan bahwa X adalah bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat berarti sebetulnya kita nggak usah pakai garis bilangan, tapi kita daftar saja himpunan penyelesaiannya. Oke, ini sangat mudah sekali. Jadi min 1 berarti jadi plus 1 ya. 5 ditambah 1, 6 ya.
Oke, karena di sini bilangan bulat, ya, berarti kita nggak usah pakai garis bilangan, kita cukup data saja. Ya kita sebetulnya bisa sih pakai garis bilangan, tapi ya nggak perlu, nggak sangat membantu. Nah lebih mudahnya kita data saja. X lebih dari atau sama dengan 6. Berarti yang memenuhi adalah 6. Kenapa kok 6 memenuhi? Karena ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya, 6-nya nggak ikut. Oke, kemudian 7. Kenapa kok 7? Karena lebih dari 6. Ya, 7 kan lebih dari 6. 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, karena nggak ada batasnya, maka saya isi titik-titik. Nah, biasanya di soal itu namanya adalah himpunan penyelesaian atau disingkat dengan HP. Karena himpunan berarti cara penulisannya yaitu ada sama dengan, terus ditutup, dibuka dan ditutup dengan tanda kurung kurawal. 6, 7, 8, 9. Titik 3 itu artinya tak hingga, banyaknya, dan seterusnya. Ya, semoga bisa dipahami. Sebetulnya bisa kalau Anda membuat garis bilangan ya, tapi nggak berupa panah, tapi berupa titik-titik. Nah, lebih mudahnya, lebih enak itu kita data seperti ini kalau bilangan bulat atau bilangan cacah. Oke, next. Nomor 7. Hampir sama ya, bilangan bulat, cuman beda soal. Tadi ada sama dengan, ini nggak ada sama dengan. Cuman caranya sama, yaitu kita kurangi ya, ini kan plus 2, jadi min 2. 6 kurangi 2 ya 4. X kurang dari 4. Nah, berarti X di bawahnya 4 berapa? Ya 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah 4-nya nggak ikut. Kenapa 4-nya nggak ikut? Karena nggak ada sama dengannya. Jadi beda dengan soal nomor 6 tadi ya. Ini 4-nya nggak ikut. Oke, seperti ini. Biasanya ditulis di himpunan penyelesaian. Jadi kalau menuliskan di himpunan penyelesaian itu urut ya. Semakin ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Nah, karena ini apa namanya? Batasnya sampai 3, maka kita tulis 3 saja. Nah, mundurnya karena mundurnya itu nggak ada batasnya, makanya ini titik 3. Dan seterusnya ini ada min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Makanya ini titik 3-nya ada di kiri, beda dengan yang tadi. Apakah boleh tulisan seperti ini? Boleh, tetapi yang paling sesuai yaitu kayak gini. Jadi menuliskan himpunan penyelesaian itu urut dari kiri ke kanan itu semakin besar. Karena kirinya ini nggak ada batasnya, maka ini saya isi titik 3, beda dengan yang soal nomor 6 tadi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, terima kasih.